Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bingung dengan Sumatera Barat. Dalam perayaan ulang tahun PDIP, Megawati mengatakan Sumbar sudah berbeda dari yang dulu dia kenal. Menurut Mega, Sumbar tidak lagi memiliki tokoh-tokoh nasional yang populer seperti di masa sebelum dan awal kemerdekaan. Sekarang tanya saja sama orang di Sumatera Barat, rasanya kok kayak jadi sepi ya, kata Mega. Bu Mega yang bingung bukan cuma ibu. Saya yang keturunan Minang juga bingung dan sedih melihat provinsi itu. Sumbar itu sepi. Sepi dari kabar yang menggembirakan, membanggakan, mencerahkan. Berita-berita dari Sumbar belakangan ini didominasi kabar lucu. Misalnya saja, persis di tanggal 31 Desember lalu, Gubernur Sumbar Mahyeldi melantik dan mengambil sumpah jabatan 414 pejabat administrasi Provinsi Sumbar. Yang bikin heboh, dalam lampiran surat keputusan pelantikan terdapat nama pejabat yang sudah meninggal dan pensiun. Lucunya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Kompas menyatakan pejabat yang tidak hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah itu secara otomatis belum berhak menduduki jabatan yang baru. Nah, yang meninggal dan pensiun kan tidak hadir, jadi mereka tidak menduduki jabatan itu, kata pejabat tersebut. Loh ya iyalah. Ya tentu saja orang yang sudah meninggal tidak akan bisa menempati jabatan. Tapi pertanyaannya, kok nama-nama itu masih ada dalam daftar mereka yang akan dilantik? Kok tidak dihilangkan? Sedemikian burukkah administrasi Pemprov Sumbar? Itu baru satu cerita. Cerita lucu berikutnya terkait dengan sang gubernur sendiri. Awal Januari ini dia mengeluarkan aturan baru bahwa setiap aparatur sipil negara ASN di lingkungan Provinsi Sumbar wajib absen pada waktu subuh. Gubernur Sumbar menjelaskan cara absennya sederhana. Saat tiba waktu subuh, para ASN melapor ke atasan, cukup dengan WA saja. Ini hanya diwajibkan kepada pegawai beragama Islam. Menurut orang nomor 1 di Sumbar itu, kebijakan tersebut dimaksudkan agar pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sumbar semakin disiplin, tidak terlambat saat bekerja. Gubernur menyatakan dalam upacara ada saja ASN yang terlambat. Agar tidak lagi terlambat, sekarang mereka wajib melapor ke atasannya. Selain kebijakan absen subuh, Pemprov Sumbar juga akan memulai kembali pengajian bulanan ASN mulai pertengahan Januari 2022. Buat saya, kebijakan absen subuh ini luar biasa mengherankan. Bayangkan saja apa yang akan terjadi. Jadi setiap pagi sekitar jam 5, ASN yang muslim akan mengirimkan WA ke atasannya. Mungkin dia kirim WA, saya sudah bangun bos. Lantas si atasan akan mencatat nama-nama yang mengirim satu persatu. Ada jaminan yang mengirim WA memang sang ASN? Tentu saja tidak. Ada jaminan bahwa sesudah mengirim WA dia tidak tidur kembali? Tentu saja tidak. Jadi buat apa kewajiban itu? Toh jam kerja baru dimulai jam 8 nanti. Dan karena yang harus absen cuma pegawai muslim, hampir pasti ini ada kaitannya dengan keinginan mengontrol apakah sang pegawai sholat subuh atau tidak. Tapi lagi-lagi, apa ada cara untuk mengetahui apakah si pegawai yang bangun subuh itu memang sholat subuh? Jawabannya tentu saja tidak, dan kalaupun ada, ya buat apa? Bisa dibilang ini kebijakan yang luar biasa menggelikan dan sia-sia. Dan hebatnya, kebijakan semacam ini pun tak diprotes siapapun. Semua nampak bahagia-bahagia saja. Jadi barangkali memang begitulah kualitas Sumatera Barat sekarang. Sedihnya lagi, dalam peringkat provinsi berbahagia, Sumatera Barat pun berada di posisi bawah. Menurut indeks kebahagiaan versi Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat masuk dalam daftar 10 provinsi paling tidak bahagia di Indonesia. Memang masih lebih lumayan daripada DKI Jakarta dan Jawa Barat, tapi tetap saja berada dalam klasemen paling bawah. Jadi Megawati layak heran. Provinsi yang dulu sedemikian terkenal menghasilkan negarawan dan cendekiawan terbaik di Indonesia, kini kok kesannya tertinggal, apalagi dalam soal keagamaan. Sumatera Barat terkesan sangat tertutup. Kita mungkin ingat bagaimana Provinsi Sumatera Barat melarang aplikasi Injil berbahasa Minang. Larangan itu dituangkan dalam aturan formal.
Dan ketika saya memprotes aturan itu, saya malah dipecat dari suku Minang oleh salah seorang ketua adat di sana. Kita mungkin juga ingat bagaimana di banyak sekolah negeri di sana ada kewajiban bagi siswi untuk menggunakan jilbab. Dan sekolah-sekolah Sumbar itulah yang menggugat peraturan 3 menteri yang melarang kewajiban jilbab di sekolah, sehingga akhirnya Mahkamah Agung membatalkan pelarangan itu. Sebagai penutup, saya juga ingin mengutip surat pernyataan perantau Minangkabau di seluruh dunia. Memang saya tidak tahu kredibilitas kelompok perantau Minangkabau di seluruh dunia itu, tapi isinya mencerminkan kesempitan keagamaan yang telah saya katakan. Isinya menggugat gagasan Islam Nusantara yang seolah hendak dipaksakan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Mereka mengatakan, Islam bagi kami hanya Islam, bukan Islam Nusantara. Bahkan secara dramatis mereka menyatakan bahwa mereka akan melawan Islam Nusantara sampai titik darah penghabisan. Dalam pernyataan itu tertuang kalimat, apakah kami diancam dengan kuali besar berisi minyak mendidih? Apakah di tangan mereka ada meriam pencabut nyawa? Kami tidak akan mundur. Dengarkan wahai penguasa, kami masyarakat Minangkabau tidak mengenal Islam Nusantara. Mereka juga menuduh bahwa dalam Islam Nusantara, Al-Quran akan diubah dengan bahasa Jawa. Cara membaca Al-Quran akan menggunakan langgam Jawa. Bacaan sholat akan diubah menjadi bahasa Nusantara. Ka'bah akan dipindahkan ke tanah Nusantara. Naik haji ke tanah Arab diubah menjadi naik haji ke Nusantara. Bayangkan betapa delusionalnya mereka. Jadi Bu Mega bukan cuma ibu saja kok yang bingung. Saya juga bingung. Masyarakat Indonesia juga bingung. Mudah-mudahan para pemuka Sumatera Barat mau kembali menggunakan akal sehat. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita menggunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.